Baik adik-adik, sekarang kita akan membahas jenis-jenis majas. Majas terbagi atas majas perbandingan, majas pertentangan, majas perulangan, dan majas pertautan. Kemudian ada lagi satu, yaitu adalah majas sindiran. Kita mulai dengan majas perbandingan. Dikatakan sebagai majas perbandingan karena membandingkan sesuatu dengan hal yang lain. Jenis-jenis majas perbandingan diantaranya adalah majas simile, metafora, personifikasi, alegori, dan alusi. Yang pertama majas simile, contohnya adalah mereka berdua bagaikan anjing dengan kucing, tidak pernah akur. Penandanya di situ adalah kata bagaikan. Ingat ya, kata bagaikan. Selain ditandai dengan kata bagaikan, majas simile juga ditandai dengan kata umpama, laksana, dan seperti. Jadi jika kalian menemukan kata-kata tersebut digunakan dalam kalimat, maka itu adalah kategori majas simile. Yang berikut adalah majas metafora. Di dalam majas metafora ini terdapat ungkapan, ya. Misalnya kata tinggi hati, ringan tangan, anak emas. Kebetulan ya, dan contoh yang lain, kebetulan di sini saya mengambil kata tinggi hati, saya gunakan dalam kalimat, sehingga menjadi anak yang tinggi hati itu tidak disukai oleh teman-temannya. Yang berikut adalah majas personifikasi, ya. Contohnya adalah sawah ladang merindukan hujan. Jadi dalam majas personifikasi ini menggantikan peran, ya, atau karakter manusia. Jadi atau seolah-olah dapat bertingkah laku seperti manusia. Siapa itu, ya? Baik makhluk hidup lain atau benda mati, ya. Di sini kebetulan contohnya adalah sawah ladang. Jadi sawah ladang ini termasuk benda mati, merindukan hujan. Kata merindukan di sini kan sebenarnya adalah manusia melakukannya, tapi karena masuk dalam kategori majas personifikasi, jadi contohnya seperti itu, ya. Jadi saya ulangi, personifikasi itu intinya menganggap benda-benda lain, benda-benda makhluk hidup dan makhluk tak hidup menggantikan sifat atau karakter manusia. Berikut adalah majas alegori, ya. Alegori membandingkan sesuatu dengan hal yang lain, misalnya membandingkan kehidupan rumah tangga dengan mengarungi laut kehidupan, ya. Mengarungi laut, ya. Jadi contohnya, hati-hatilah kamu dengan mendayung bahtera rumah tangga, mengarungi lautan kehidupan yang penuh dengan badai dan gelombang. Jadi menyamakan antara dalam kehidupan rumah tangga itu dibandingkan dengan kehidupan di laut. Ketika kita misalnya naik perahu itu penuh dengan gelombang. Jadi badai dan gelombang tadi itu bisa saja masuk dalam kehidupan rumah tangga. Ada badai dan gelombang. Bukan berarti ada badai dan gelombang di laut, tidak, tapi ada masalah-masalah yang diserupakan dengan badai dan gelombang. Berikut adalah majas alusi, ya. Majas alusi contohnya ada kamu kura-kura dalam perahu. Ya, jadi membandingkan sesuatu dengan hal yang lain lagi, ya. Dia bandingkan kura-kura dengan dia, tapi ini adalah sebuah perumpamaan, ya, sebuah perbandingan maksud saya, sebuah perbandingan, ya. Artinya orangnya tidak mengerti apa-apa, ya, tentang itu, ya, makna dari kalimat ini. Berikut masih dalam majas perbandingan, ya. Yang jenis berikutnya adalah antropoformisme. Ya, contohnya Jakarta merupakan jantung perekonomian Indonesia, ya. Di sini kata jantung perekonomian, ya. Di dalamnya ada juga sebuah ungkapan, ini mirip-mirip dengan majas metafora. Hanya ini dia lebih luas, ya, lebih luas. Jantung perekonomian artinya pusat perekonomian Indonesia. Jantung itu kan pusat. Jadi pusat perekonomian kita itu ada di Jakarta. Berikut adalah sinestesia, ya. Sinestesia artinya di dalam itu, dalam contoh kalimatnya itu ada, ya,
ada indera kita yang terlibat di dalam situ ya. Indera atau perasa kita, contohnya kamu terlihat manis dengan baju biru itu. Manis itu kan indera pengecap, tapi karena sudah dalam bentuk kalimat maka yang terlibat adalah indera penglihatan kita ya. Yang sebenarnya manis itu kan dirasakan di lidah, tapi karena ini majas dalam kategori majas sinestesia, berarti ya kamu terlihat manis dengan baju biru itu ya, berarti dia melibatkan indera penglihatan atau mata kita. Berikut jenis yang berikut adalah antonomosia. Contohnya, akhirnya si cerewet itu tertidur juga. Jadi ini sebuah julukan ya, julukan bagi seseorang. Kalau misalnya dia tukang marah, berarti si pemarah. Misalnya, kalau dia orangnya riang, berarti si periang. Berikut majas aptronomin ya, aptronim. Contohnya, si konde memang tidak pernah bisa bila sehari saja tidak mengenakan kondenya ya. Jadi ini juga mirip-mirip dengan antonomosia, hanya ini ya, ini lebih ke ini ya, ke orangnya ya, orangnya langsung dengan benda yang dia kenakan ya. Kalau yang antonomosia itu lebih ke sifat ya, kalau ini bukan sifat. Berikut eufemisme ya, saya terharu melihat nasib para tunawisma itu ya. Tunawisma ini kan ungkapan juga ya, hanya ini lebih dihaluskan ya. Tunawisma itu ada arti lain ya, tapi supaya lebih halus ya dibuatkan contoh seperti ini. Jadi eufemisme itu adalah supaya lebih halus ya pendengarannya, konotasinya dia lebih, supaya tidak menimbulkan konotasi negatif, jadi dibuat kalimatnya itu lebih halus. Berikut simbolik ya, sikapmu seperti bunglon, tidak memiliki pendirian sama sekali. Simbolik artinya simbol ya, simbol terhadap sesuatu ya, seperti bunglon. Bunglon itu kan di mana dia berada, di situ sama warnanya, jadi sama, jadi menyimbolkan sesuatu, sama di apa namanya, disamakan dengan sikap sifat seseorang. Berikut asosiasi ya, wajah gadis itu bagai bulan purnama. Jadi di sini ada kata bagai ya, sebagai penanda dari majas asosiasi. Misalnya bagai kucing dengan tikus ya, bagai pinang dibelah dua. Itu adalah contoh-contoh dari majas asosiasi. Berikut kita pindah di jenis majas yang kedua, yaitu adalah majas pertentangan. Intinya mempertentangkan sesuatu dengan hal yang lain. Jenis-jenisnya antara lain yang pertama adalah hiperbola. Hiper artinya besar ya, berarti membesar-besarkan sesuatu. Contoh, keringat orang itu menganak sungai. Jadi ini terlalu berlebihan ya. Sebanyak apapun keringat seseorang itu tidak akan mungkin menyamai anak sungai. Sama dengan aliran anak sungai, itu hal yang tidak mungkin ya. Berikut majas litotes ya, merendahkan diri. Contohnya singgahlah di gubuk kami. Sebenarnya ini adalah rumah mewah ya, tapi karena merendahkan diri jadi rumahnya itu dikatakan gubuk. Berikut ironi ya. Contohnya, bukan main rajinmu, sudah 7 hari kamu bolos bulan ini ya. Jadi diangkat-angkat dulu orangnya, dipuji dulu, kemudian diberitahukan yang sebenarnya ya. Dikatakan rajin padahal orangnya malas. Berikutnya adalah majas oksimoron ya. Contoh, jangan takut gagal karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Jadi mempertentangkan sesuatu ya. Ini semacam ada apa di dalamnya? Semacam ada kata-kata motivasi. Berikut paranomasia. Awas, bisa ini bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi di situ ada kata yang diulang ya, 2 kata atau bisa saja frasa ya, kemudian dibalik, bisa ini kemudian ini bisa, diingat ya. Berikut zeugma, contoh, kita harus berbuat baik di dunia dan akhirat. Ini semacam apa ya, kalimat-kalimat yang mengandung ajakan ya, yang bernilai positif. Berikut majas paradoks ya. Sally merasa sunyi di tengah ramainya pesta itu ya. Dia sunyi tapi ramai. Ini bertentangan dengan yang sebenarnya. Berikut kita pindah di majas yang ketiga, yaitu majas penegasan ya, menegaskan ya, atau menjelaskan lebih ya, menjelaskan kembali. Jenis yang pertama adalah
hipofasis. Contoh, ingin rasanya saya tutup mulut dengan hal ini, tapi saya pikir saya harus beritahu Anda bahwa suami Anda telah dibawa polisi setengah jam yang lalu. Ya, mana yang dijelaskan di sini ya? Ingin tutup mulut, tapi dia ingin beritahu. Nah, itu dia jelaskan. Jadi ada dua hal di dalamnya, ada dua kalimat yang memiliki makna hampir sama. Berikut, ini mirip dengan kedua pleonasme ya. Silakan Anda masuk ke dalam terlebih dahulu ya. Ini di dalamnya ada dua kalimat yang bersinonim ya. Masuk dengan ke dalam. Masuk kan otomatis ke dalam ya. Berikut repetisi. Perulangan ya. Kasihku sayang, kasihku malang ya. Diulang. Kata apa yang diulang? Kata kasihku ya. Berikut para rima ya. Orang asing itu berjalan mondar-mandir di depan rumahku. Jadi di sini menggunakan reduplikasi atau kata ulang berubah bunyi ya. Mondar-mandir, pontang-panting ya. Hilir mudik. Berikut majas aliterasi. Di malam yang kelam dan suram ini Wisnu berjalan sendiri menuju rumahnya ya. Kelam dan suram. Jadi di situ ada kata yang hampir sama lagi ya. Kelam dan suram. Berikut kita pindah di jenis majas yang keempat, yaitu majas sindiran. Ya, jenis-jenis majas sindiran diantaranya yang pertama adalah sarkasme. Ya, ini majas yang sindiran secara kasar ya. Jadi kalimatnya itu kasar. Contohnya, beraninya kamu mendekatiku, dasar hitam. Ya. Jadi ini terlalu kasar ya. Berikut sinisme. Ini sindiran juga tapi lebih halus. Ya, contoh, bisa-bisa aku gila melihat kelakuanmu yang aneh itu. Jadi mungkin orangnya sudah keterlaluan sehingga dia katakan dia mau gila. Berikut innuendo ya. Contoh, ia menjadi kaya karena memakai harta perusahaan. Berarti dalam kalimat itu ada sebab, ada akibatnya. Penyebabnya apa? Memakai harta, kemudian akibatnya dia menjadi kaya. Ya. Kemudian satire ya. Rokmu pendek sekali. Kurang kain ya. Jadi dia tanyakan sesuatu kemudian sampai kenapa seperti itu. Berikut antifrasis ya. Si putih bingung mencari pemutih untuk kulitnya yang hitam itu ya. Jadi si putih bingung mencari pemutih berarti mencari sesuatu yang berhubungan dengan dia agar ada perubahan terhadap dirinya. Yang terakhir adalah majas pertautan ya. Jenis-jenis majas pertautan antara lain yang pertama adalah metonimia. Contoh, ayah baru saja membeli Suzuki dengan harga yang murah. Jadi di sini maksudnya dia beli mobil tapi bukan tidak disebut kata mobilnya, hanya mereknya saja. Contoh lain misalnya, ayah ke Jakarta memakai Garuda. Bukan berarti burung Garuda tidak, tapi ayahnya di situ ke Jakarta naik pesawat yang dengan maskapai Garuda. Berikut sinekdok ya. Paman saya memiliki atap di Jakarta. Perlu Anda ketahui bahwa sinekdok terbagi dua. Ada sinekdok pars pro toto dan ada sinekdok totum pro parte. Kebetulan contoh di sini adalah majas sinekdok pars pro toto ya. Menyebutkan sebagian untuk seluruhnya. Jadi kata atap di situ adalah atap maksudnya memiliki rumah, tapi yang disebut hanya bagian rumah yang paling atas atap. Tapi maknanya dia adalah memiliki sebuah rumah. Kalau contoh totum pro parte adalah pertandingan bola voli kemarin dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Raha. Jadi di situ seluruhnya untuk sebagian ya. Disebutkan kata SMA Negeri 1 Raha padahal kan tidak semuanya main, yang hanya beberapa orang yang mewakili sekolah. Berikut majas alusi. Contohnya, tugu ini menyenangkan kita kembali ke peristiwa Bandung Selatan ya. Jadi sebuah tugu ditautkan dari sebuah peristiwa. Maksudnya dengan melihat sebuah tugu itu kita akan teringat tentang suatu peristiwa. Berikut terakhir adalah majas elipsis ya. Contohnya, dia bersama istrinya ke Jakarta minggu yang lalu ya.
Di situ ada sebuah unsur yang dihilangkan, itu pergi ya, yang berfungsi sebagai predikat ya. Bisa ditambahkan sebenarnya ya, dia bersama istrinya pergi atau berangkat ya, pergi atau berangkat ke Jakarta, tapi dia dihilangkan. Tapi walaupun dihilangkan, kita sudah mengetahui makna dari kalimat itu yang sebenarnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sekian.